Ih, dia aja nonton apa itu kualitasnya bagus banget. Iya, ini 4K tahu. Ih, sekarang internet bisa 4K ya. Ingat dulu nggak sih? Cuma 480p Iya, aja. Nge-lag Udah kita. nge-lag ya. Kok bisa ya sekarang internet makin cepet aja sekarang? Nah, mending kita ngobrol langsung sama penyedia layanan internetnya. Boleh tuh. Langsung. Ada emang. Ada. Mana? Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. nah hari ini kita mau ngomongin internet nih. Iya, Kebutuhan penting ya, udah kayak primer. Ya, ini sehari-hari kita pasti pakai internet Benar. di kantor. Kalau nggak ada internet sekarang pusing ya. ya nggak bisa kerja kita. Dan sekarang kita ngomongin tapi soal pelakunya yang menyediakan oke, layanannya. oke. Nah ini kita udah kedatangan Mas Wawan Gunawan dan Mas Sujatmiko. Terima kasih Mas. Ini yang mana nih Mas Wawan yang mana? Saya Mas Wawan. Mas Wawan. Saya Sujatmiko, bisa dipanggil Miko aja. Wih, lucu ya Mas Iya. Miko. Ini sebagai apa ya di Posisi saya sebagai sales manager Jabodetabek. Kalau Mas Miko. Nah, kalau saya sebagai supervisor Jakarta Selatan. Oh. ini mereka dari oksigen.id. Betul. Ini kalau teman-teman nggak tahu, Oksigen ini mensupport kantor Tirto untuk bisa bertahan hidup gitu ya dalam bekerja sehari-hari. Iya benar. Udah berapa lama, Bang? Saya sih baru setahun lebih ya merasakan internetnya. Iya. Ya. Kadang aku bela-belain di sini numpang internetan. Memang cepet sih, memang cepet sih aku ya, cepet sekali. Ini tadi awalnya namanya oksigen, kirain untuk ini ya, untuk Tabung. bernafas Iya, gitu ya. Napasan Kita bukan. nama oksigen itu memang supaya bisa dirasain semua orang. Wah, Bang. Filosofinya sih itu Filosofinya. sebenarnya. Dan Iya, tidak oke. bisa tanpa oksigen. Ya. Waduh. Kayaknya Semuanya kalau nggak masih ada wifi kurang. Ah iya. semua orang butuh oksigen. Bener, boleh nggak sih dijelasin sedikit tuh Oke. oksigen.id itu apa? Jadi gini, Oksigen ID itu sebenarnya brand dari PT Mora Telematika Indonesia kan. Nah, di mana Oksigen ID itu internet service provider yang menyediakan layanan internet dan layanan multimedia gitu. Jadi kenapa kita ada multimedianya nih gitu? Karena kan kalau dulu itu kalau misalkan internet plus TV plus teleponi itu kan banyak device tuh. Oh iya, satu-satu terpisah. Betul, ada device-nya internet, device-nya TV, device-nya teleponi gitu. Kalau sekarang kan cukup dengan satu device itu bisa terkoneksi ke internet, TV sama teleponi gitu. Jadi lebih praktis. Kan trennya ke sana sekarang. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi gak perlu banyak lagi nih perangkat gitu. Pusing kan kalau ada apa-apa, yang mana nih gitu. Iya. Oh ini kan cukup satu gitu Ah, dengan iya, satu device colok semua di situ gitu, terkoneksi. Tapi kalau dengan internet service provider yang lain, yang membedakan Oksigen dengan yang lain itu apa Mas? Soalnya kalau misalnya aku lihat mungkin banyak juga yang Iya, banyak banget yang ya. maksudnya udah multimedia gitu loh. Maksudnya banyak bisa connect ke TV, terus betul. yang itu udah banyak. Nah, itu sebenarnya yang membedakan Oksigen dengan yang lain tuh apa Mas? Boleh mungkin gantian Mas Miko yang jawab. Oke. Jadi ini Mbak, untuk Oksigen ID sendiri ini kan memang ISP-nya dari benar kata Pak Wawan PT Mora Telematika Indonesia atau Mora Telindo. Jadi yang membedakan dari Oksigen sendiri ini, dia dari segi infrastrukturnya Mbak. Jadi infrastruktur kita itu sendiri. Jadi tidak triparty atau mungkin menumpang dari kabel provider lain. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua dari segi servisnya. Nah, kebanyakan dari provider lain kan masih menerapkan sistem FUP atau very short policy, pembatasan kuota. Oke. Nah, ini kalau untuk dari Oksigen ID itu dari layanan home sampai bisnisnya pun itu semuanya unlimited, Mbak. Jadi semuanya itu unlimited. Oh. Jadi tidak ada pembatasan kuota gitu. benar. Nah, lalu dari segi after sales-nya. Jadi kalau kalau yang provider lain itu kalau ada kendala pasti ke tim customer care atau customer service. Gitu kan. Nah, kalau kita itu dari tim dari tim marketingnya itu kita didirect sebagai konsultannya juga. Jadi kalau ada kendala baik link billing dan lain-lain itu nggak perlu ke tim customer care, cukup ke salesnya aja. Oh, berarti tuh Betul. salesnya juga udah paham. Bisa menghandle juga Iya. gitu. Nah ini tadi yang soal FUP itu, FUP itu kalau nggak salah yang kita kalau udah makainya berlebihan itu. Betul. Jadi Kuota yang agak gitu, lambat gitu kuota. ya. Over Iya. kapasitas. Jadi, sekarang kan kita butuh
kalau mau nonton aja minimal 1080. Nah, itu. Belum lagi download game gitu saya sampai 100 giga gitu ya. Berarti itu full unlimited ya. Full unlimited, Mas. Enggak ada ngurang-ngurang. Nggak ada kuota kita. Betul. Nah, kalau selain internet bisa katanya ada layanan lainnya. Betul. Dijelasin nggak sih apa aja gitu? Oke, kalau untuk layanan selain internet, Oxygen ID kebetulan juga sudah ada paket bundling juga, termasuk IPTV dan juga teleponi juga. Dan juga kalau misalkan dalam suatu kantor dia tidak mempunyai IT, kita juga bisa menyediakan layanan namanya itu minute service. Nah, jadi kita minute service itu adalah men-setting kalau misalkan di kantor-kantor kan ada router tuh, router access point atau mungkin mikrotik, tapi di situ tidak ada yang setting di kantor tersebut. Nah, kita juga menyediakan layanan minute service tersebut. Jadi banyak selain internet juga gitu. Nah, tinggal pakai lah ya. Betul. Setting lagi. Telepon nih ada Dari A sampai Z ada Pak Moratel. Oh, udah. Bener ya, banyak ininya lah. Banyak Pak. Kita tinggal terima aja. Tinggal beres aja. Pilih yang mana gitu. Betul. Nah, kalau untuk wilayahnya nih, kan mungkin ya kalau kita di Jakarta udah inilah ya, kayaknya semuanya ada. Untuk wilayah cakupan Oxygen ID ini sendiri seberapa luas sih? Berapa kota gitu? Sebenarnya kalau untuk coverage-nya Oxygen ID ini udah sampai Papua sih Pak. Gitu. Bahkan kita juga kan let's say kita ngomongin Jakarta aja kan kita ada brand di Jaksel, kita ada brand di Tendian sama di Tebet, terus di Bogor kita ada brand juga, di Jakbar kita juga ada brand juga gitu. Jadi kita memang kenapa kita bangun brand di masing-masing wilayah itu, tujuannya itu kalau nanti misalkan ada kendala atau ada masalah di user, jadi responsnya lebih cepat gitu. Jadi kan misalkan malam nih jam 12 malam atau apa bisa langsung divisit kan. Kalau misalkan brandnya di Jakarta Selatan, problem di Bogor kan lama tuh. Jadi kita pasti bangun tuh tiap-tiap daerah tuh untuk brandnya. Jadi kalau problem di Bogor ya ada tim di Bogor gitu. Kalau problem di Semarang ya ada tim di Semarang gitu. Dan kita juga brandnya juga milik sendiri, nggak sewa gitu. Jadi kapanpun misalkan ada komplain atau apa bisa datang tuh ke brandnya Moratel Oxygen langsung gitu. gitu Langsung aja gitu. Nah, tadi kan disebut udah nyampe Papua gitu Mas. Nah itu kalau nyampe daerah-daerah pelosok juga nggak sih, atau mungkin ada tantangan nggak sih kalau untuk penyebarannya sendiri gitu sampai ke tempat yang mungkin terluar gitu, itu daerah-daerah yang belum terjangkau itu dari Oxygen seperti apa sebenarnya? Kalau untuk area yang nggak terjangkau sendiri, kita sebenarnya ada selain fiber optic, selain main di fiber optic kita ada di Pisat sama di radio kan. Paling kita solusinya itu kalau memang nggak terjangkau sama fiber optic, biasanya kita deliver itu pakai radio atau pakai Pisat gitu. Jadi so far sih kita memang untuk fiber optic itu kita paling banyak tuh di Sumatera, Jawa sama Bali dan Kalimantan gitu. Kalimantan juga baru sekitaran Kalimantan Barat sih, belum nyebar sampai ke timur gitu. Tapi secara backbone-nya udah sampai ke timur, tapi secara last mile-nya baru di di Kalimantan Barat gitu. Dan untuk ke timurnya masih kabel, tapi belum belum last mile sebanyak yang di Jakarta gitu. Itu yang membedakannya apa sih Mas kalau misalkan pakai radio terus pakai tadi fiber optik segala macam itu? Lebih ke SLA ya. Kalau fiber optik sendiri kan clear channel tuh. Jadi kalau ada cuaca apapun, hujan apa tuh nggak aman, itu nggak ada pengaruhnya gitu kan. Kalau radio kan mungkin karena pakai sinyal frekuensi ya. Jadi kalau ada hujan sedikit bukannya down ya, tapi mungkin ada pengaruh lah gitu. Tapi itu juga tergantung seberapa besar cuacanya gitu. Tapi kalau kayak hujan hujannya masih kecil sih masih aman sih gitu. Kayak gitu sih. Itu biasanya kita siasatin untuk yang di luar yang nggak bisa kita cover pakai fiber optik gitu. Nah, ini kan kebutuhan internet juga kan bertambah terus kan ya, makin besar makin butuh, karena untuk mempermudah komunikasi juga. Berarti apakah Oxygen sendiri akan selalu nambah buka cabang segala macam gitu, apa sih namanya, buka di mana-mana cabang, gitu. Sebenarnya sih gini, kita memang concern di situ sih Pak. Gitu kan, kita juga kan perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu pasti yang
pertama yang diberikan ke customer itu ya servisnya kan gitu. Jadi kita memang mengedepankan, kenapa kita fokuskan bangun brand atau bangun cabang di masing-masing kota itu ya, tujuannya itu tadi gitu. Jadi supaya kalau ada kendala di user atau di customer itu penanganan itu cepat gitu. Jadi kan mungkin kalau misalkan ada kendala di Bandung, tim dari Jakarta meluncur ke sana kan butuh waktu berapa lama gitu. Jadi kita pasti kita prioritaskan itu mungkin yang lain itu kabel dulu digelar baru jualan. Kalau model itu brand dulu dibangun nih baru kita jualan gitu. Jadi biar orang tahu oh iya, ini udah ada brand oksigen nih di sini nih gitu. Jadi orang percaya nih gitu. Dan kita juga tim support juga udah tersedia di situ juga gitu, dari mulai teknisi, engineering segala macam kan. Jadi kalau ada apa-apa ya 24 jam 7 hari siap gitu. Kalau penyebarannya berdasarkan apa sih? Mungkinkah berdasarkan request dari penggunanya gitu, mau dong bukan ini apa dari Oksigennya sendiri yang inisiatif? Kita biasanya ada mapping dulu Pak, ada mapping. Jadi kita mapping dulu nih, mapping cluster di sana kira-kira secara user itu banyak apa enggak gitu. Terus kedua balik lagi ke dari sisi perizinan nih, karena kan meskipun secara home pass atau forecastnya banyak, tapi kalau perizinan nggak dapet kan nggak bisa kegelar juga gitu. Jadi pertama itu pasti kita yang lihat itu potensial marketnya dulu seperti apa nih, lalu setelah itu ke perizinan nih. Kalau nggak ada isu, nggak ada kendala atau apa-apa, mudah perizinannya pasti kita gelar gitu, selama di situ ada market gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ke patient, oh di sini kurang ini nih, kurang bagus nih, nggak gitu. Tapi selama di situ secara forecastnya banyak, pasti kita gelar di situ. Gitu. Tapi sejauh ini ada tantangan itu nggak Mas? Maksudnya menghadapi soal perizinan gitu-gitu? Perizinan sebenarnya banyak gitu kan. Balik lagi kan mungkin ada kawasan yang eksklusif. Ini nggak bisa nih masuk provider lain nih, kita udah punya provider sendiri. Ada juga gitu. Terus ada lagi misalkan apa namanya, ini udah nggak boleh lagi nanam tiang nih, karena apa namanya udah bersih, udah steril nih, utilisasinya udah nggak ngebolehin ada tiang di trotoar gitu. Itu biasanya bentuk-bentukan kayak gitu. Dan otomatis kan mau nggak mau kita ground nih, ground juga hubungan lagi sama instansi terkait gitu, boleh apa enggak nih. Terus padahal mereka juga kalau misalkan pedestriannya baru, mereka juga nggak mungkin ngizinin nih, oh boleh bangun sekarang. Biasanya mereka juga ada syaratnya gitu, boleh ngebangun tapi 3 tahun lagi gitu. Biasanya ada case kayak gitu tuh ada aja gitu. Jadi yang namanya perizinan tuh pasti ketemu sih kayak gitu. Jadi kendala juga sih gitu. Ya, mungkin masalahnya itu ya, soal kabel-kabel itu gitu kan. Sekarang semrawut. Semrawut tuh tadi disebutkan udah mulai ground betul. Masuk ke tanah gitu. Nah, itu sebenarnya seberapa banyak kalau misalkan dari Oksigen, apakah udah mulai menerapkan itu? Apa namanya? Sebenarnya dari Oksigen juga udah mulai menerapkan itu ya. Jadi kita juga kan ngikutin kebijakan pemerintah juga. Kalau memang nggak dibolehin apa namanya tanam tiang, pasti kita lewat ke ground gitu. Karena kan kenapa kita tiang dulu? Karena kan secara cost juga pasti kan beda tuh antara tiang sama ground itu jauh lah costnya lah gitu. Jadi kita pertama yang kita usahakan itu tiang dulu, permit tiang. Kalau memang nggak bisa, ya kita paling ke ground gitu. Nah ini tadi sempat disebutin juga ya, bahkan ada yang udah ada provider lain gitu kan, berarti sebenarnya ada ya namanya juga ini ya, ada persaingan. Nah sebenarnya kan banyak ya, banyak layanan banget. internet itu banyak banget. Sebenarnya persaingan layanan internet ini gimana sih? Apakah sehat gitu ya? Benar. Oke, kalau untuk persaingan internet ya ada yang sehat, ada yang enggak juga. Jadi berbagai macam lah. Nah kalau untuk yang mohon maaf, mungkin kalau yang kurang sehat, biasanya itu mohon maaf kabel kita kadang sering dipotong Mas, namanya vandalisme. Ada yang kejadian seperti itu. Jadi ketika kabel kita dipotong, kabel customer kita dipotong, nanti ada sales provider lain masuk untuk nawarin internetnya kendala ya. Dengar kasus kayak gitu. Nah itu sering. Itu bener tuh, ada tuh. Betul. Jadi ditawar internetnya lagi mati ya, nanti tawarin. Itu mohon maaf, itu yang persaingan yang kurang sehat. Tapi itu sebagian kecil aja. Tapi rata-rata persaingannya itu ya persaingan sehat aja. Paling antara perang harga atau enggak perang bandwidth aja. Besar-besaran bandwidth atau mungkin dengan harga yang paling murah, atau mungkin dengan benefit yang
lainnya. Seperti itu sih. Itu menarik tuh soal perang harga tadi. Kalau misalkan ya persaingan tadi kan udah biasa lah ya. Betul. Kalau perang harga itu dari Oksigen suka riset gitu nggak sih? Maksudnya wah ini ngasih harga segini nih, berarti kita harus meningkatkan layanannya setara dengan harga yang kita kasih atau gimana sih gitu kalau dari Oksigen? Oke, jadi kemarin baru aja kita review terkait harga kita juga. Jadi kita kumpulkan dulu terkait harga-harga kompetitor, di mana harga kompetitor itu yang notabene lebih rendah dibanding harga Oksigen. Nah, rencananya kita akan mengajukan mungkin dengan harga yang mungkin sama atau mungkin di bawahnya dikit. Jadi itu untuk memerangin terkait perang harga tersebut di antara ISP lainnya gitu. Itu juga kalau persaingan ada soal kualitas layanan internet. Betul. Itu gimana tuh menjaga agar tetap stabil. Kalau sejauh ini sih kalau aku pakai internet lancar ya, lancar banget, lancar kalau aja. kebut-kebutan, tapi kalau latency apa-apa juga. Kalau nggak stabil kita kan agak sebel juga ya. Kesel banget di kantor. Karena nggak stabil gitu. Betul. Jadi gini, kalau untuk menjaga kestabilan itu, jadi tim sales kita atau tim marketing kita itu sebenarnya dibekali dengan ilmu maintenance juga. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti maaf mas atau mbak internet kita sedang lambat nih, nah nanti kita cek dulu ke tim CS. Oh ternyata linknya normal, mau dilakukan misal pengecekan bypass langsung. Nah ternyata dideteksi memang mohon maaf mungkin perangkat di belakang layarnya seperti ada tambahan router atau access point. Nah itu bukan di ranahnya kita lagi gitu. Jadi kalau misalnya tadi aduh ngelek nih, betul. langsung ke bisa kita cek apakah memang kan kita ada namanya garansi SIR garansi bandwidth minimumnya juga gitu. Kalau memang masih di atas garansi minimum berarti kendalanya bukan dari sisi kita tapi dari sisi mungkin perangkatnya si customer tersebut gitu. Jadi gini, kita sebenarnya edukasi customer dulu. Betul. Gitu. Jadi kalau ada komplain atau apa tuh kita cek nih bareng sama customer di lokasi gitu. Nah, kalau kendalanya di sisi customer sendiri kita kasih diinfokan nih. Pak, mohon maaf nih kendalanya di perangkat Bapak nih. Ya, Bapak udah ngecek nih dari perangkatnya kami ke belakang itu nggak ada isu nih gitu. Kita pasti edukasi itu. Jadi jangan sampai user itu ngiranya ini di Oksigen nih yang problemnya gitu. Jadi pasti kita tuh solusinya tuh itu gitu. Kita visit bareng, dampingin sama customer-nya juga, cek bareng-bareng, jadi tahu nih kendalanya di mana gitu. Tapi kalau misalkan memang customer nggak ada, saya nggak bisa nih nyeting ini gitu, kita bantu juga gitu. Karena kita juga ada namanya service namanya gitu. Jadi kalau misalkan customer nggak ada tim yang expert buat setting perangkat itu, kita bantu, kita kasih solusi juga gitu. Ya karena kalau nge-lag itu karena kita sebagai pekerja ya itu kan merasakan banget maksudnya kalau nge-lag terus lambat. Aku mau ngirim email gitu. Iya, aku mau ngirim kerjaan nih, mau kirim internetnya mati gitu. Upload video. Iya, itu mungkin bisa konteksnya juga ke dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan gitu kan. Itu seberapa penting sebenarnya kalau menurut Mas semua gitu ya di dalam dunia pekerjaan itu internet itu sebenarnya seberapa penting sih? Jelas penting, Mbak. Karena sekarang kan lebih ke digital ya. Kayak misalkan promosi, jualan itu kan pasti semuanya ke internet gitu. Di samping costnya murah, terus cepat tersampaikan gitu. Jadi kalau internetnya bagus, ya baik lagi kan ke hasilnya juga lumayan yang didapetin dari itu kan gitu. Ngambil informasi apa segala macam, ngambil uang aja bisa dari modal internet. Betul. Kita bangun tidur aja harus ada internet dulu. Tadi dari bahasan yang edukasi user juga nih, kan juga suka ada ini tuh, wah ini internetnya nge-lag nih. Tapi ternyata pas dicek tuh karena speednya yang paling murah sama pemakaian usernya yang kebanyakan gitu kan. Bisa seperti cuma itu. 10 Mbps itu berpengaruh juga. Iya, juga betul. 10 Mbps tapi yang make berapa misalnya 20 orang gitu. Betul. Karena gini, kita sebenarnya ada 3 produk nih, Mbak, untuk internet ya. Ada Biz Startup, ada Biz sama Pro. Nah, untuk Biz Startup sendiri kita tuh diperuntukkan untuk perusahaan atau usaha yang baru ngerintis gitu. Jadi jangan sampai produk Biz Startup ini dipakai untuk corporate yang dengan user udah banyak. Itu kan jadi kendala juga nih. Memang dari segi price lumayan kan, murah kan. Tapi
baik lagi nih, apa cukup nih dengan user sebanyak ini pakai yang startup gitu. Karena kan peruntukannya beda. Tapi itu digunakan untuk yang user tuh sekitar 5 sampai 30 orang gitu maksimal gitu. Tapi kalau memang usernya banyak, kita kan ada produk lain selain startup gitu, ada yang pro atau dedicate gitu. Jadi itu bisa jadi solusi gitu sih, Mbak. Jadi nggak yang tadi Bapak mungkin bilang ini kurang nih tadi nih nge-lag mulu gitu ya kan, mungkin peruntukannya produknya beda gitu. Ternyata produknya maksudnya itu terbagian dari Oksigen juga kan? Bagian dari Oksigen juga. Kita ada 3 produk. Jadi kita kan ngisi UMKM tuh, biasanya UMKM itu kan baru merintis usaha nih. Modalnya masih minim, masih terbatas gitu. Kadang saya cuma punya 300.000 nih. Gimana ya bisa nggak gitu. Kita bisa support juga, kita namanya produk startup gitu. Range dari 300.000 minimal nih sampai sekian gitu. Nah, misalkan kalau udah mulai berjalan nih, udah mulai berkembang bisnisnya, bisa naik lagi. Misalkan saya sekarang udah ada server nih, butuh IP. Nah, nanti bisa geser ke yang atasnya dari startup, ada yang Abdu atau Soho gitu. Nah, kalau misalkan udah makin banyak lagi usernya, udah ada cabang di mana-mana, geser lagi ke dedicatednya kayak gitu. Jadi kita juga pasti edukasi si user juga gitu. Kalau memang usernya banyak, ada 50, kita juga berani ngasih yang startup juga gitu. Nanti malah jadi bumerang buat kita. Jadi gitu. ini sesuai dengan kebutuhan customer ya. Betul gitu. Kita bilang gini, biasanya kalau jualan itu kita tanya dulu nih, kebutuhan customer itu apa gitu, usernya apa. Jadi kita nggak main asal. Sekarang pakai internet apa ya? Ini berapa budgetnya sekian? Oke, pakai ini gitu. Kita nggak gitu. Kita tuh biasanya tanya dulu nih. Pakainya apa, terus usernya berapa, dipakainya untuk apa aja gitu. Jadi kita dengerin dulu dari si user, baru kita kasih solusi gitu. Jadi nggak saya pakai 10 mega nih, pakai provider A harga sekian, saya kasih lagi 10 mega harga sekian, kan nggak ada solusi juga gitu. Justru kan kita cari tahu dulu nih kenapa dengan kapasitas 10 mega tuh nggak cukup nih di user itu gitu. Nah, makanya kita tanya berapa usernya, DPS-nya apa aja kan. Sekarang kan selain laptop tuh ada handphone, mungkin ada punya 2, 3, itu ngaruh juga betul kayak gitu. Jadi kita baru kasih solusi gitu. Kita dengerin dulu keluh kesahnya, baru kita kasih solusinya gitu. Oh, ternyata bisa gitu ya. Maksudnya layanan internet tuh bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, jadi tuh bisa hanya satu, terus untuk dipakai ya terserah lah. Kan kasihan juga Pak, misalkan usernya sebenarnya cuma 5, pakai yang ini aja Pak nih harganya 10 juta kan nggak, kita kasihan juga kayak gitu kan. Jadi ini apa gitu. Iya, jadi membazir juga kan. Benar. Ngapain sebenarnya usernya cuma cukup sama startup, ngapain dikasih produk yang wah gitu kan gitu. Kita selalu jujur sama pelanggan. Ya udah nih, misalnya nih kita berapa 5 user, kita kira-kira butuhnya berapa tuh? Yang tadi kalau startup tuh misalnya kalau dengan 5 user cukup 30. Ya, 30 startup gitu. Kita harganya tuh pun sekitar 300 ribuan. Jadi murah, stabil, tanpa FPUP. Jadi kapanpun bisa kalau ada digunakan gitu. Iya. Support 24 jam 7 hari juga gitu. Jadi kita nggak ada pembeda, Mas. Masa yang ini cuma 300 ribu nih. Ntar aja kalau gangguan 2 hari lagi datangnya gitu juga. Ada diskriminasi ya dengan harganya beda-beda. Tetap meskipun 300 ribu, kalau gangguan kita visit. Kalau memang problemnya di physical gitu. Tapi kalau biasanya kita cek dulu nih logical apa physical problemnya gitu. Kalau memang logical kan kita remote dari NOC nih, dari kita nih sendiri remote. Tapi kalau memang problemnya physical, biasanya kita visit nih, kita cari penyebab itu apa, repokat atau apa gitu. Terus kalau dari keamanan data customer, kayaknya itu juga jadi salah satu yang bikin worry ya gitu. Kan internet kita mengakses ke mana-mana gitu ya. Ada penanganan nggak sih dari Oksigen? Kalau ngomongin penanganan data kan memang dari dulu Oksigen sendiri itu kan nggak pernah ngelibatin pihak ketiga ya untuk jaringan layanannya ya gitu. Jadi pasti dibilang aman tuh aman gitu, karena kita dari hulu sampai hilir tuh punya sendiri gitu. Nah, ditambah sekarang kan kita ada yang namanya produk cyber security juga nih. Kita ada 3, jadi dari segi layanan, dari segi perangkat atau dari segi apapun bisa terprotek nih gitu. Jadi jangan khawatir nih user nih, kita support nih pokoknya apapun itu kendalanya. Oksigen
jadi solusinya lah gitu, karena kita produk nggak cuma internet tok doang gitu, kita variatif dari yang tadi saya bilang dari A sampai Z kita ada. Ngomongin data center, kita ada data center sendiri gitu, nggak numpang di orang gitu, dan gedungnya juga kelihatan gitu. Gitu. Jadi ngomongin cloud juga kita ada cloud juga, ngomongin IPTV juga kita ada IPTV juga gitu. Ngomongin teleponi bahkan kita juga ada teleponi juga layanannya gitu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman itu apa yang dimau customer tuh Moratel siap support gitu. Ya, gitu. Nah ini soal paket kali ya, paket internet kan mungkin bisa dibagi 3 kali ya, ada yang untuk pribadi gitu ya, untuk kita rumahan, tadi usaha sama bisnis mungkin. Ya, betul. Nah itu ada bedanya nggak sih? Bedanya itu kayak apa? Bisa dijelasin lebih detail nggak? Siap, boleh. Jadi gini, Mas, kalau misalkan di Oksigen ini khususnya untuk bisnis, benar kata Pak Wan tadi, dia ada 3 paket. Jadi paket bis startup, paket namanya bis atau SOHO, yang ketiga adalah pro atau dedicated. Jadi masing-masing pembedanya adalah dari SIR garansi minimum bandwidth-nya, Mas atau Mbak. Nah, kalau misalkan untuk bis startup biasanya itu SIR-nya itu 1:20. Nah, kalau untuk yang SOHO dia 1:8, dedicated 1:1. Semakin kecil pembagian bandwidth-nya atau bandingannya, dia semakin stabil bandwidth-nya. Gitu. Jadi antara startup dan dedicated pasti jauh lebih stabil yang dedicated tadi. Gitu. Tergantung juga termasuk user atau device yang digunakan. Jadi misal kalau customer ya 5 ya nggak mungkin kita tawarkan dedicated. Gitu. Pasti kita tawarkan paket yang paling kecil yaitu bis startup gitu. Dan juga kalau misalnya usernya banyak ya nggak mungkin juga kita tawarkan yang paket bis startup. Pasti kita tawarkan yang paket yang broadband yang misal 1 gig atau mungkin yang dedicated yang lumayan cukup tinggi. Seperti itu sih. Ya tadi makanya survei dulu kan, maksudnya sebelum. Betul, kita tanya-tanya dulu nih. Betul. Kita pakai apa ya? Ini mau bahas soal isu-isu ini, mungkin ada yang mempengaruhi Oksigen juga ya. Kan kemarin, kayaknya tahun kemarin apa awal-awal, kayaknya tahun kemarin ya, muncul tuh layanan internet yang modal pakai satelit. Aku nggak sebut brandnya ya. Kayak semua orang ya. Nah, makanya pakai satelit gitu kan, itu sempat bikin gempar juga ya, karena betul. katanya speednya bisa kebut terus segala macam ya. Dan itu pas awal-awal muncul sampai sekarang gitu, ada merasakan dampaknya nggak sih dari Oksigen sendiri gitu? Waktu awal sih ya banyak customer kita yang pindah nih ke provider itu gitu, tapi seiring berjalan waktu akhirnya mereka sendiri balik lagi nih ke kita nih gitu. Infonya banyak kendalanya lah gitu. Nggak, cuaca juga ngaruh juga, down juga gitu, koneksi nggak stabil juga, betul. Tapi kan sebenarnya baik lagi ke user ya, kan kita juga nggak bisa. Dari awal juga sebenarnya kita udah nginfoin ya, bahwa satelit itu pasti nggak sebagus fiber optik kan. Tapi kan user kan mungkin mereka belum mencoba, jadi ya nggak percaya sih mungkin itu akhirnya ya udah mereka pindah tuh, pindah pakai yang sebelah, terus nggak nyampe setahun ngubungin kita lagi, ngubungin Oksigen lagi, dan akhirnya baik lagi nih gitu. Sebenarnya sih kalau satelit sebenarnya kalau untuk di perkotaan itu agak kurang cocok ya gitu, karena kan di perkotaan sendiri kan infrastruktur fiber optik itu udah merata, udah banyak gitu. Mungkin kalau satelit itu cocoknya tuh kalau misalkan ada coverage yang susah nih jangkau, misalkan di tengah laut, di kapal gitu, di hutan itu cocok tuh, karena kan nggak mungkin tuh narik kabel berapa puluh kilometer kan ke hutan gitu, yaitu solusinya itu. Yang penting kan dapat koneksi internet dan mereka juga masih bisa ngirim data atau komunikasi gitu. Tapi kalau untuk di kota sendiri sejauh ini sih yang udah tuh baik lagi gitu. Setelah merasakan. Aku menyesal gitu. Kalau misalnya untuk kayak gitu kan ngurusin ini lagi ya, segala administrasinya. Betul. Ribet lagi nggak? Enggak sih, sama seperti awal sih, kita juga nggak seribet itu sih administrasi gitu. Jadi nggak
nggak butuh waktu berhari-hari, cuman 5 menit juga selesai sebenarnya gitu. Tapi ya kan mungkin yang tadinya dia pakai IP public, kan dia mau dapetin IP public yang sama itu nggak mungkin, karena kan udah dismantle yang pertamanya. Jadi dia perlu setting perangkat dia lagi, perlu setting ini lagi, setting itu lagi, itu yang report buat mereka sebenarnya gitu. Ini mungkin aku kepikiran pertanyaan receh tahu. Maksudnya Boleh, kalau dulu tuh kan kita taunya internet sinyalnya 3G gitu kan. Terus 4G, sekarang 5G. Nah itu sebenarnya kalau dari Oksigen itu sinyalnya tuh seberpengaruh apa sih? Maksudnya kenapa dia bisa akhirnya berganti-ganti? Bedanya dulu deh itu apa sih? Bedanya dari 3G, 4G, 5G. Sebenarnya kan kalau 3G, 5G itu kan lebih ke GSM ya. Dan secara perangkat juga kan beda gitu. Tapi kan kalau ngomongin kualitas, sebenarnya Oksigen sendiri kan nggak main di telco kan, nggak main di telekomunikasi gitu. Tapi secara kebutuhan si user dengan fiber optik pun itu bisa mencukupi gitu. Dan sampai sejauh ini juga cukup menunjang lah bisnisnya si user gitu. Jadi belum ada kecewa sih gitu. Kalau di event gitu mungkin entah apa festival atau konser-konser gitu ada penyedia layanan juga nggak bisa untuk internet mempercepat internet warga situ akses yang memperkuat sinyal gitu atau mungkin dari untuk panitianya gitu itu menyediakan juga. Mas Biko boleh jawab. Soalnya kadang kalau konser kita suka hilang sinyal. Iya, apalagi kalau ramen pada di mana gitu misal. Nggak pakai wifi-nya kayak nggak ada. Betul. Jadi memang beberapa event itu Oksigen ID juga support. Nah banyak yang kita sudah support. Itu pun kita bisa menyediakan semacam alat untuk memperkuat sinyal. Gitu. Itu jadi namanya tuh bisa jadi access point. Access point. Jadi kita pasang di beberapa titik yang notabene di situ banyak user yang menggunakan. Jadi mengantisipasi bahwa tidak ada user yang tidak ada koneksi internet. Gitu. Kita juga menyediakan access point itu tersebut. Gitu. Jadi kita juga menyediakan juga, Mbak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada event providernya Oksigen, kita pasti provide dengan access point tersebut. Berarti kita harus nyari konser yang pakai providernya Oksigen dulu. Biasanya ada keterangannya support by Oksigen gitu. Ada di banner-bannernya biasanya ada gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang tadi hilang sinyal gitu-gitu, mungkin yang usernya banyak tapi tidak semua bisa dapat, itu sebenarnya kendalanya di mana sih, Mas? Oke, jadi gini, banyak macam terkait kendala hilang sinyal. Satu, biasanya kan itu menggunakan wifi gitu kan. Nah, mungkin dari segi mohon maaf sekat atau pembatas juga. Itu berpengaruh. Betul. Lalu juga dari segi sumber sinyalnya tersebut. Sebagai contoh, kalau misalkan modem ditaruh suatu ruangan, kalau sekatnya tebal dan juga jaraknya jauh si pengguna handphonenya, itu pun juga mempengaruhi dengan hilangnya sinyal atau mungkin kuatnya sinyal gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita biasanya merekomendasikan pemasangan seperti tadi router atau access point tadi. Gitu sih. Mari ya, bahasan internet ini ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak, mungkin nanti kalau kita nonton konser kudu diperhatiin ya. Cari ini udah ngobrol langsung sama cara-cara. Kita harus tahu titik-titik mana yang access point tadi. Kalau access point itu bentuknya kayak apa? Banyak macam, Mas. Jadi kalau misalkan yang biasa nggak ada ya. Biasa kita provide tuh biasa kotak tapi biasanya di atas plafon gitu dia. Gitu. Kayak modem lagi kan ya? Enggak, beda. Kalau modem kan dia bentuknya kecil, hitam biasanya atau ditaruh di rak atau di itulah. Tapi kalau ini biasanya ditaruh di atas gitu. Nah, kalau modemnya Oksigen ID itu udah include access point, Mbak. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu pasang access point lagi, itu udah bisa. Itu gitu. biasanya terpisah ya, Mas? Maksudnya dengan terpisah, betul dipisah gitu. Tapi memang radiusnya nggak jauh. Kita cuman maksimal 2 meter sih. Jadi kalau misalkan lebih dari itu pasang di tambahan lagi gitu. Tapi kalau memang deket sih masih bisa pakai yang dari modem itu sih, access point-nya gitu. Juga dipasang kok kita tuh. Kayaknya muter-muter sini. Muter-muter. Sama semua. Betul. Menarik ya. Pembahasan internet yang kadang aku masih baru tahu pengetahuan baru gitu sih. Benar.
dari layanannya sendiri kita kan Iya. biasanya kan cuma marah-marah. Ini nge-lag. Itu ternyata Lagi dibagi-bagi pusreng ya, gitu. karena produknya tuh dibagi-bagi Lagi gitu, pusreng, jadi kita ya. bisa tahu kebutuhan mana yang Benar. cocok gitu. Oke. Nah mungkin Mas terakhir deh gitu ya, tips untuk teman-teman yang mungkin punya usaha gitu, teman-teman yang baru merintis, gimana sih caranya milih internet yang optimal gitu, biar nggak salah pilih. Gini, pertama tuh yang sesuaikan dulu sama kebutuhannya gitu. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk internet aja gitu, untuk kirim data aja, ya cari kapasitas yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai kebutuhannya sedikit tapi nyarinya yang besar gitu. Itu kan balik lagi ke budgetnya betul gitu. Itu. Jadi terus kedua juga lihat juga dari user yang menggunakan nih gitu. Banyak apa enggak usernya. Terus ketiga juga dilihat nih dari sisi pengalamannya. Kemudian Oxygen ID ini kan udah lebih dari 20 tahun nih gitu. Udah lama Pak. Gitu. Jadi kan banyak provider nih. Jadi kalau memang misalkan nggak punya pengalaman kan agak susah juga nantinya gitu. Kita mau nyamperin ke kantornya nggak ada, atau kantornya sewa gitu. Itu kan merepotkan juga gitu. Dan satu lagi pastiin bahwa semua infrastruktur itu punya sendiri, nggak sewa atau numpang di provider lain gitu. Itu kan memberatkan juga nantinya gitu. Jadi itu mungkin salah satunya sih yang bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin Mas Miko mau tambah? Sudah cuma Oke. Tahu langsung pasangnya oksigennya. Tadi kan tadi diedukasi juga ya, biar betul. biar gampang tadi dikasih tahu juga butuhnya berapa segala macam. Ya. Ada konsulnya dulu. Iya, betul. Nah ini mumpung lagi ini mau gimana nih kalau kita mau daftar mau pasang oksigen boleh nih gitu. mempromosikan. Gimana sih cara? Jadi kalau misalkan ingin daftar ke Oxygen ID bisa menghubungin ke nomor CS kami di 1500 882 atau ke tim marketingnya di nomor 087 837 005 961. Nah nanti akan kita follow up lagi, akan kita hubungi lagi kembali. Silahkan hubungi. Di call dulu aja. Di call dulu baru kita kasih. Betul. Munculin nomornya. Atau ini langsung tanya ini masalah nih. Bisa minta nomornya nanti hubungin aku. Ya terima kasih. Sama-sama, makasih banyak semuanya. Ya, makasih. Terima kasih juga buat para viewers yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.